Welcome back, Muli Mahana di Mausa Foodie. Nah, ini udah datang tamu spesial gue tadi yang gue bilang. Halo. Tadi sebenarnya udah diperbincangkan kok. Nggak tahu apa dengar apa enggak. Tadi udah gue omongin, Oke. biar kuping lo ada panas-panas dikit gimana gitu ya kan di jalan. Pantes kopi gua nggak enak. Nah, kok kenalan dulu deh. Ini pasti sebenarnya Muli Mahana udah banyak banget yang kenal, nggak mungkin nggak kenal ya di Lampung. Cuma mungkin yang dari Jakarta pada dengerin ya ini. Gue namanya Iwan Laksmana. Kalau di Lampung itu nickname-nya Lampung Food Hunter. Ya, Instagram-nya Lampung Food Hunter juga. @Iwan Laksmana. Biasanya tukang makan. Jadi orang tukang makan biasanya yang kenal. Nah, kalau kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kayak tegang, gue tegang nih kayaknya. Bintang tamunya nggak tegang loh. Penyiar yang tegang. Wiggle dulu deh, wiggle. Nah, kok mau nanya dulu, Koko ceritain aja deh sejarah Koko tuh awal-awal mula jadi seafood hunter ini di Bandar Lampung. Oh, awal itu sekitar tahun 2016 lah mulai food hunter ya, food hunting ya. Itu karena pensiun fotografer. Oke. Pensiun fotografer. Awalnya itu foto orang, foto model segala macam. Karena kalau pamer foto itu kan lebih enak kalau foto model ya kan segala macam, wedding gitu, terus seksi gitu ya. Dan itu tujuannya sebenarnya untuk menjual kamera. Karena kan Focus One itu di sini toko kamera yang menjual kamera. Jadi bahan promonya itu kan nggak kayak zaman dulu ya, kita cuma buka toko, orang datang beli kamera selesai. Nggak dong, harus ada iming-imingnya dengan cara pemasaran marketing yang modern. Nah, salah satunya jalan kita pamer foto itu karena bini di rumah marah terus. Jadi dan gue ini suka makan kemana-mana, keliling Indonesia, keliling dunia, segala macam ya, makan. Ya, dan itulah selain landscape yang dipamer adalah makanan. Semua orang kan doyan makan ya rata-rata ya. Nah, jadi awal itu dari pamer foto makanan aja. Oke. Tujuannya untuk jual kamera sebenarnya. Tujuan kamera masih tetap ya tujuan utamanya Di fotografi sebenarnya. Nah, tapi oke, berarti itu kan di sini tadi jelas kenapa udah Koko milih food hunter tuh gara-gara sebenarnya lu jualan kamera, lu suka fotografi, terus karena udah pensiun juga dari perfotoan yang seksi-seksi ya kan, yang cewek-cewek itu akhirnya ke makanan karena mikir juga. Udah umur juga pinggang juga suka sakit kalau foto lama-lama. Bener ya, kalau wedding itu ya, Iya, kalau capek. acara kawinan gitu ya. Nah, terus kok, gue mau nanya nih, sebenarnya tadi tuh gue udah mulai, gue pernah denger ini isu dulu ya, isu atau gosip sebenarnya. Gue pernah denger tuh katanya kalau misalkan makanan nggak enak, lu nggak mau posting. Bukan nggak mau posting, lu pasti bilang bahwa kayak katanya gue denger ada yang kasih bintang di Instagram tuh ada bintangnya ya. Iya, jadi gini. Itu gimana ceritanya? Itu yang sebenarnya penasarannya yang ini nih. Bener, kalau menurut standar rata-rata lidah gue lah ya, itu kurang enak atau kurang pas lah buat disajikan ke orang umum. Karena kan gue ini lumayan mempresentasikan lidahnya selera orang Lampung. Oke. Yang 40 tahun lebih dong tinggal di Lampung, selera kita kira-kira sama lah. Berarti suka pedes ya kok? Lo pasti. Parah ya. Nah, jadi kalau di situ dirasa kurang, nah jadi nggak mau diposting. Lebih baik dikasih saran ke pemilik resto yang mengundang, dikasih saran diperbaiki aja. Besok-besok kalau mau undang lagi, udah enak baru bisa diposting, kalau enggak. Kalau gue bilang ada kemiripan, makanya kenapa gue mau food hunter atau food blogger siapa yang gue pilih tuh makanya kok Iwan, karena gue juga kayak gitu kok. Gue kalau nggak enak, mohon maaf ya, pasti nggak bisa diposting. Karena kan kasihan ya orang yang umpamanya dia nunggu untuk makan enak nih, dia lihat itu dia save, dia makan enak, nunggu gajian nih awal bulan, begitu gajiannya sehana-hananya itu terus dia makan itu nggak enak kan kasihan gitu ya. Bener. Tanggung jawab moral juga sih sebenarnya. Kalau yang dulu memang pakai bintang. Dulu bintang, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Cuma sekarang bintang 5 semua. Karena ditampilin memang udah pilihan yang udah pasti enak, yang nggak enak nggak usah ditampilin. Bener. Nah, tapi ini ternyata itu bukan sekedar isu, itu beneran ya. Bener, itu luar biasa sih kok, karena emang hari gini tuh banyak banget, sorry to say kayak banyak banget juga, mohon maaf ini ya, yang food blogger yang cuma cari uang, jadi semua disikat sama dia, yang penting gue dapet duit.
Cuma pas giliran, karena kenapa gue bisa tahu, karena pas gue juga orang yang suka makan kok, gue lihat-lihat tuh kan, cari-cari referensi, gue beli tau biasa aja. Gue termasuk orang yang suka, termasuk orang yang suka makan. Kalau biasa aja terus kenapa harus lu iklan yang heboh sih? Karena kayak gitu loh. Kayak sebel sendiri gitu kan, kita sebagai yang awam ya, yang mau makan enak gitu. Kadang gini, kadang makanannya biasa aja ya, sorry ya. Kadang biasanya makanannya biasa aja. Tapi ambience tempatnya, desain interior tempatnya, eksteriornya bagus, ya kita juga bisa ngiklanin tempatnya tau gitu. Bener. Tapi tanpa harus ngomong makanannya ya, lo kalau mau makan silakan, gak yang udah gitu. Yang penting gua kasih tau, itu tempat hits nih, masalahnya lo gak mau nyoba gitu. Jadi memang ada pesan moralnya mau gimana kalau misalkan pilih-pilih, sebenarnya sih pilih-pilih itu penting sih. Nah kok terus jadi, oh iya ini bener nih. Oh, kok pendapat lo sama food blogger ya, yang memang mereka tuh kelihatannya kurang jujur soal review makanan. Ini sorry. Nggak, ini pendapatnya Ko Iwan aja sebetulnya, nggak ada masalah dong, ya kan? Ya, Kita gini. pendapat. Pendapat orang beda-beda, selera orang juga beda-beda. Kalau kita bilang nggak enak, dia bilang enak kan nggak bisa dipaksain dong. Bener. Maksudnya level enak sama enggaknya kan berdasarkan latar belakang orang itu sendiri. Jadi kita nggak bisa maksain ini nggak enak nih. Tapi kalau menurut dia enak, Bener. iya kan? Kita Kalau lidah dia ya udah Ya. cuma segitu aja enak, Nah, terus mau maksain gimana? kan nggak salah. Menurut kita enak, dia bilang enak juga bisa dong. Bener. Kita umpamanya makan Japanese food mentah, wah enak banget nih. Nah, dia nggak doyan mau ngomong apa. Iya juga ya. Jadi kita nggak bisa nyamaratain semua orang, terus kita bilang, ah lu dibayar bilang ini enak, lu memang kalau menurut dia enak gimana? Gitu ya. Gitu. Jadi kita balik lagi ke sisi dari psikologis manusianya ya. Kalau misalkan, apalagi lidah-lidahan, kalau misalkan Afdal bilang enak gua kagak, ya kan? Masa Selera mau orang berdebat? beda-beda. Iya benar. Relatif ya. Ya, Relatif. Oke, jadi aman kan jawaban gue? aman. Aman hidup ini yang aman-aman aja. Jadi langsung pak, nanti dibaca kepala saya dari Nah, jadi kok dibalik nama yang sekarang tuh kan Koko mungkin udah banyak juga yang kenal sama Ko Iwan sekarang, banyak nge-reviewin makanan enak lah ya yang menurut Koko gitu. Ada nggak sih lu kayak bosen pas lo ya ngapain kan mungkin ribet ngurusin kamera-kameranya atau apa? Kalau makannya mungkin kayak atau capek ngunyah mungkin. Iya kan? Ada yang capek napas nggak ya? Jadi gini, kalau bullshit kalau orang bilang ngapain itu, kalau pakai passion nggak ada bosen, nggak ada cerita. Orang passion aja pasti bisa ada titik jenuh. Jadi kita tinggal cari cara gimana coba ngebalikin lagi itu passion jadi balik ke seperti semula semangatnya atau double gitu. Tapi passion itu semua orang mau passion kayak apa juga pasti ada titik Pasti ada jenuh. bosen, Tinggal ya. cari cara aja belokinnya kemana gitu. Kalau lu biasanya Agak cara wise gitu. iya nge-wise ya. Nah lu gimana nih? Ngebelokinnya tuh biasanya dengan cara apa kok kalau lagi jenuh? Gini caranya. Terus gimana mau tahu juga kan sharing-sharing ya kan? Ini gampang. Jadi intinya itu kalau di profesi sekarang nih ya, kita nyari apa nge-review makanan nih umpamanya ya. Ada satu saat kita datang mampir ke warteg lah umpamanya. Oke, mampir ke warteg kan nggak selalu hotel bintang 5, resto bintang 5. Mampirlah sekali-sekali ke warteg. Ngobrol lah sama yang punya. Ketika yang punya cerita sedih di balik usaha dia, dan makanan itu memang worth untuk dipublish ke publik dan itu memang enak, lo harus ke sana. Terus gue publish nih, besoknya dan kedepannya dia pulih ekonominya atau bangkit dari keterpurukan ekonominya gitu. Dia bisa nyekolahin anaknya lagi, dia nggak jadi diusir dari kontrakan, nggak jadi bunuh diri, jadi pindah ke kios dari emperan. Itu yang bahan bakar gua buat balik lagi untuk semangat passionnya lagi gitu. Jadi ini ada social touch-nya gitu gimana? Bener nggak? Gue nggak pencitraan gua. Bagus. Tapi dia kelihatan kayak sedih. Ini pencitraan apa sedih? Kok sedih nih? Gue ngeliatin tuh, gue baca-baca sedih tuh. Oke. Ini kalau kata produser gue yang bikinin guideline question nih, katanya di Instagram tuh hampir semua fotonya si Koko itu terlihat selalu menggunakan kaos band. Ini kaos band? Yes. Nggak tahu deh. Apakah salah satu? Oh, ini tuh adalah salah satu cara lo untuk ngebentuk. Ini adalah ciri-ciri lo untuk ngebentuk ciri khas lo sendiri atau memang lo hobi? Dari Gue nggak tahu lo. gua SD
orang-orang anak-anak dengar bintang kecil di langit yang biru ya. Gue denger Led Zeppelin, Black Sabbath, Iron Maiden. Masuk ke tahun 89, 90 ketika Halloween Metallica masuk, gue denger itu dari SMP, SMA sampai detik ini. Jadi bukan nyari jati diri ya, memang udah dari sononya. Suka dengerin mereka. Tapi kok nyampe ke baju-baju nih? Abis mau gua tato di jidat kan nggak ada yang bayar ya. Iya, karena memang praktis saja. Setiap hari kan yang enak itu apa? Kalau ini kan pelajaran sehari-hari kita ngeliat cewek ya, sorry ya cewek ya, bukan feminis nih. Nah, kita datang sama tiap pagi nih, lu deh contohnya, bingung gak tiap hari pakai baju apa? Bingung kan? Nah, ini kaos band hitam semua. Oh, kaos band hitam semua ya? Rata-rata kaos band hitam, nggak ada kaos band pink, nggak ada. Kecuali bandnya yang K-pop apa gitu ya, nggak. Kalau metal band pasti hitam, jadi kita nggak pusing, tinggal ganti-ganti gambar aja. Dan desain gambarnya juga apa yang kita dengerin gitu, band yang kita dengerin gitu. Tapi jadi kan enak. lu ada kesulitan nggak nyarinya? Enggak sih kalau yang original, tapi lumayan mahal ya, sulit bayarnya aja paling. Gitu ya, ini kawat mau mana nih yang pecinta-pecinta orina ya, ini cocoknya masih kok karena ini ori, makanya setahu gue kan pasti susah tuh nyarinya. Nah, kalau ukuran kaos band Indonesia lokal itu kecil-kecil kan, maksudnya gitu, jadi nggak ada yang muat. Jadi kalau yang buat badan kayak King Kong kayak gini harus yang ori, yang ukuran luar negeri gampang nyarinya. Iya, cuma bayarnya aja yang susah. Jadi lu ini dong Niko, lewat internet tuh belanjanya? Iya, online. Online ya? Wah, skip dia. Skip ya, online. Karena gue jarang belanja online sebenarnya. Berarti itu beli semua, iya lah ya. Ya, karena ukurannya kan udah paten dia. Benar, kalau yang biasanya di Amerika sana ya ada yang gede-gede. Kalau kita di sini emang keterbatasan size. Itu jahat sih sebenarnya. Orang-orang lokal jahat nih. Tapi sekarang lokal brand banyak kok. Banyak. Yang mulai share. Dan mulai paten size-nya yang pakai luar negeri ada, udah lumayan ada. Oke, jadi ternyata karena dia hobi mulai mana, emang suka dengerin lagu yang begitu dari tahun berapa kok tadi kok? Dari 80-an ya? Kira-kira 85, Soalnya gue tahu si 86 Aaron lah. sama si Halloween itu doang yang ini. Gue kayaknya emang bener-bener belum lahir dan emang jarang mendengarkan itu. Nah, terus kok aku pengen tahu tiga hal yang sebenarnya yang melekat tuh apa sih? Mana sih Serehan? Gue bingung deh. Melekat dengan Anda, gue bingung nih. Sebenarnya sih kayaknya fun fact deh. Atau mungkin Cici bisa kasih tahu fun fact-nya si Koko tuh. Menurut Cici, fun fact-nya Koko tuh apa? Nih. Bisa lah ngomong, karena kalau dari Koko sendiri nggak seru ya. Maksudnya dia ngomongin dirinya yang fun dari dia ya kan? Dari Cici deh, boleh Ci. Ya, halo, aku istrinya Iwan. Yang kedua. Ikut kesini mendampingi. Apa nih, 3 hal? 3 fun fact, 3 hal yang fun lah, yang menyenangkan, apapun itu. Apakah dia ngoroknya kok Iwan tuh bikin Cici happy ya kan, mana kita tahu ya. Bikin ngorok yang makin kenceng dong ya tiap tidur gitu kan, siapa tahu ya. Yes. Ini ada satu yang memang luar biasa ya, kalau orang-orang yang dekat sama Iwan itu pasti sudah merasakan ini. Kentutnya dia tuh baunya luar biasa banget, sampai di kamar kita tuh ada 2 air purifier hanya untuk supaya bini gua nggak mati. Ya. Gitu ya. Iya, hanya untuk menyerap si kentutnya dia. Kalau dia kentut malam-malam, seandainya itu nggak dinyalain, terus kita pas tidur itu kentut ya bisa jalan lewat selimut terus ke aku. Iya karena parah sih kalau di bawah itu, karena hatiku juga suka kentut kalau di bawah itu ketutupan parah ya Ci. Iya. Pas dibuka apa gitu. Dan kalau gua kentut gak ada etikanya, mau siapapun di depan hajar aja. Iya, sampai benar-benar kayak bikin aku bangun, terus udah gitu yang benar-benar panik gitu. And aku tuh selalu punya minyak kayu putih di samping ranjang aku, supaya kalau dia kentut aku bisa langsung grab the bottle and kayak iya. Terus kalau misalnya kita nginep di hotel kan nggak ada air purifiernya tuh, nah itu benar-benar kayak itu torture banget. Itu baru satu ya. Apa lagi ya? Lagi deh, 2 lagi deh. Kedua apa ya? Parah ya, ada orang kentut bau banget ya ini. Iya. Isinya apa kira-kira? Iya, Aku juga ya. bingung.
Sampai almarhum mama mertua aku dulu juga pernah nanya aku, kok kamu tahan ya Rin ya sama kentutnya Iwan? Mak gua aja mau buang gua dari rumah dari kecil. Saking luar biasanya. Apalagi ya? Apalagi, Fun fact-nya Ci? kamu ya? Kelihatannya dari luar like bener-bener bad boy gitu ya. Padahal Oh, gitu kalau di ya? rumah Hello Kitty, Oh gitu. manja gitu. Terus apa Manjanya lagi? ke siapa nih, Ci? Kembala masa ke dia. Ke anabul-anabul di rumah. Terus apa lagi ya? Kalau dibikinin, kalau di rumah ada kamera di mana-mana itu kayak cocok buat jadi reality show. Gitu ya. Kocak ya. Iya, kocak banget. He Oke. makes me laugh all the time. Oke tuh kan. Cari pasangan tuh sebenarnya yang kayak begini, tapi nggak dari kentutnya ya. Tahu nggak? Ya, tapi Tahu yang nggak, makes orang love-nya. orang ganteng, orang kaya, kalah sama orang lucu, Pak. Iya sih bener sih. Karena laki gue tuh galak banget. Jadi denger nggak ya? Laki gue tuh galak-galak banget. Kenapa gue suka sama dia, betah sama dia tuh karena ada lucu-lucunya itu. Sering ada lucu-lucunya. Ini bener sih, bener-bener. Jadi ya, pertanyaan berikutnya nih selain fun fact nih. Pengalaman lu yang paling unik pas lagi jadi food blogger? Unik ya, unik tuh bebas apa aja sih sebenarnya. Unik tuh nggak yang semerta-merta menggemaskan gitu, yang lucu atau yang menggelikan ya. Sebenarnya kalau pas jadi food blogger nggak ada yang unik sih. Cuma uniknya itu pas nggak jadi food blogger, pas harian datang ke resto manapun, kebanyakan ya. Cuma sekedar pesan makanan dua menu, yang datang satu buku menu. Gitu ya. Ya, dan kondisi kenyang, nggak dimakan nggak enak. Bener. Itu karena mungkin yang waiter atau supervisor yang ngelihat kenal gitu ya, atau yang punya lihat CCTV gitu, biasanya di BBR tuh satu buku menu, nggak dimakan gimana, nggak dimakan kok bisa mati gitu ya, banyak ya. Rata-rata pengalamannya kayak gitu, ke kemana-mana nggak boleh bayar. Oke. Terus jadi kitanya jadi nggak enak hati gitu, mau kemana-mana tuh kayak nodong jadinya kan. Padahal aku cuma nawarin mau makan pesen. Nah itu uniknya kayak gitu sih rata-rata. Kalau di Lampung ya, kalau di Lampung gitu. Nah, kalau ada lagi nih pertanyaan terakhir ya sebelum closing statementnya Koko. Rekomendasiin makanan terenak menurut Koko Kemuliaan Night. Di Berapapun, Lampung. di Lampung. Yang di Lampung. Berapapun. Oh, kalau nggak kita pilih aja kayak dari makanan besar, terus cemilan ya kan, snack. Ada yang mau request nggak apa lagi? Kita tanya aja nih sekarang. Kayaknya makanan berat dulu. Makanan berat yang makanan kita itu, tradisional deh kok. Tradisional. makanan kita itu kesukaan makanan orang Lampung itu sebagian besar ya. Bakso, mie ayam, pecel lelean, yang sambel-sambelan. Ya, itu udah pasti kan. Padang. Sama terakhir ya, semua orang Indonesia suka nasi Padang. Jadi kalau mau dibilang spesifik sekali nyebut merek jangan dong ya. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa di sini. Bebas mau foodie ini. Bebas. Jadi kalau Siap-siap iklan aja kita. wah, Enggak. begadang. Sini weh. Jadi Begadang mah kalau udah paling itu ya. mah top orang di Jadi, mana-mana cari begadang. kalau mie ayam tuh banyak. Semua orang suka mie ayam lah di sini lah. Jadi Gue ini kok, gue mie ayam Lampung. Apa? Aku mie awi. Eka paling top mie awi. Yang di Pangkal Pinang ya. Ya. Itu nggak ada lawan kalau gue itu. Ya ada banyak aliran mie kan, ada mie Chinese, Iya, ada yang mie yang gerobakan, yang mamang-mamang tuh, yang aliran mie Jawa gitu Mie ya. panda juga enak mie panda. Panda. Wah jangan dong, kamu boleh makan mie panda. Lo gawat nih ya. Tapi suka. Iya. Kan ada Jadi mie ayam. ada satu mie yang unik ya, yang cuma ada di Jogja. Kalau menurut gue nih, mie gerobakan, mie mamang-mamang terenak itu punya Ibu Tumini di Jogja. Itu terenak di dunia. Nah, udah nyari nih lama nih di Lampung itu sulit sekali, dan kebetulan muncul. Itu namanya mie Kang Boy. Nah, Ada tuh ya kok, tapi maksudnya Ada. ini di Lampung nih ya. Jalan Raya Kudu. Itu mirip sekali sama yang di Jogja, yang enak banget itu. Sikat dal. Nah, Di sini. mie ayam Kang Boy itu Jalan Raya Kudu di jalur 2 Korpri ya. Yang udah mau ujung-ujung sono deket. Itu Merdeka. gerobakan apa ada? Sekarang di kios, tadinya di pinggir jalan. Pinggir jalan dia rame, diusir, terus sekarang ada kiosnya.
itu mie yang paling enak menurut gue ya. Itu Cobain. yang ini apa yang Indonesia banget. Kalau yang Chinese rata-rata enak lah. Iya, Kalau mie Chinese Chinese rata-rata sih. enak lah dan tipikalnya itu mirip semua Bener. rasanya. Itu sih. Yang bakmi, iya bakmi. sama Tapi mie. makanan terenak di dunia versi gue Mhm. nggak ada di sini. Itu namanya sop konro karebosi. Asalnya dari Sulawesi. Nah, ada di Jakarta. Jadi ini makanan Makassar. Oke. Di sini ada sih kalau mau, tapi Iya, yang paling enak konro karebosi itu makanan terenak di dunia versi gue itu. Tapi itu di Sulawesi ya? Di Jakarta ada. Oh di Jakarta. Jakarta Kelapa Gading ada. Kelapa Gading itu banyak satu deretan, tapi yang konro karebosi itu ada cuma satu di Jakarta, di Kelapa Gading. Itu iga bakar gede, ini gua deskripsiin ya. Iga bakar gede, itu iga dibakar, direbus dulu sama dimarinasi sama rempah-rempah, dibakar, terus pakai bumbu kacang, dia di-serve sama kuah tadi bekas rebusan iga itu dengan rempah-rempahnya. Jadi lu makan iga bakar itu pakai bumbu kacang, pakai nasi panas, di kuahnya itu diperes sama jeruk nipis, itu enak parah. Gua makrumi, gua ngecap apa sih? Kayak orang yang di Grand Anugrah aja iganya gue suka banget. Iya. Iga bakar yang pakai sop-sop itu aja Nah, mungkin itu- standar. Maksudnya mungkin ya bukan standar ya, enak cuma apa kabar yang Koko tadi Nah, diskusiin? kenapa gue ngomong kayak gini ya? Karena kan gue orang Lampung nih, selera kita itu hampir sama. Dan DM yang masuk itu paling banyak nanya, kok iga bakar enak di Lampung tuh di mana? Itu pertanyaan paling banyak sebenarnya. Ada ya? Banyak. Yang nanya itu. Terus Banyak. di mana menurut lo yang iga Iga yang paling top? jujur aja, iga paling enak itu di Lampung nggak ada. Jujur aja ini. Tapi banyak kok yang jual, banyak yang jual. Kayak ada juga di Bowie itu ada, di hotel itu ada, Grand Anugrah ada. Terus di Coto Makassar yang paling mendekati sama orang Makassar, konro juga ada tuh, konro bakar di Coto Makassar Bapak Iya. Hengki. Itu ada di jalan apa tuh dekat Hotel Praba itu. Jalan apa lah itu? Iya, Hotel Praba di Sono. Sebenarnya kalau Keraton. ini ide kuliner, kalau ada yang mau bikin usaha kuliner, buatlah iga bakar yang enak. Laku pasti di Lampung. Tuh. Belum ada loh menurut Ko Iwan. Belum. Gue aja udah Karena oke, standarnya kalau konro karebosi yang Oh, asli iya. Sulawesi. Sulawesi yuk nyobain ya. Nah, gue pernah loh, Kelapa Gading aja, gue pernah ke Makassar, ke tempat aslinya konro karebosi, dan di Kelapa Gadingnya juga pernah. Itu tempatnya restoran gitu atau? resto dan udah tua restonya, udah lama banget. Top paling ya. Oke, mulai mana? Mungkin udah banyak banget. Udahlah tinggal lihat aja Instagramnya Ko Iwan ya kan. Pasti makanannya enak-enak tuh yang dia posting ya. Ini gawat nih ya. Nah, Ko, closing statement dong. Buat apa? Janganlah kalau buat food bloggernya Lampung ya. Enggak lah. Nggak usah. Bukan sama siapa lo ini, Iya. blogger yang lebih Tapi kan ini terkenal senior. banyak. Senior, umur. Kurang ajar ya. Umur. Kurang ajar kita. Inilah ya spesial jadi. Yang penting inilah, enak gak enak itu relatif, jadi jangan marah-marah kalau lu begitu makan, datang ke tempat makan terus nggak enak, caci maki food bloggernya, ini belum tentu juga kan, selera orang kan beda-beda. Jadi pemirsa itu jadi pemirsa apa jadi nama jadi pembaca blog, entah postingan Instagram apa yang lain. Kita yang justru harus pintar-pintar. Dari pintar-pintar, pertama lihat fotonya, terus kedua teliti sendiri di Google kan ada kalau nggak bisa datang ke tempatnya, terus lihat posisi tempatnya, lihat higienis restonya, tempatnya, terus lihat juga servisnya. Jadi makanan enak nggak enak itu juga banyak faktornya. Ketika makanan enak servisnya sampah, jadi nggak enak tuh makanan. Gitu. Bener kira-kira. sih, bener tuh servisnya. Terus gue juga nggak demen kalau makan tuh ngantri sebetulnya. Ini sebenarnya mau makan mau ngantri kan lama-lama. Karena kan biasanya kalau yang lagi hype gitu ya, kalau Iya, kita betul. harus ngantri dulu Iya, gitu. betul. Kayak nggak masuk di akal gitu. Oke, so udah dapet tuh ya closing statement dari Ko Iwan buat sebenarnya ini lebih ke buat kita yang nontonin, yang ngeliat, yang cari informasi soal makanan Iya. gitu. Jadi bukan Iya, betul. kalau emang lo mau makan enak ya lo pilih dong food bloggernya menurut lo kira-kira siapa yang memang
Mungkin ya kalian juga punya pendapat sendiri. Mungkin memang dia udah senior atau dia memang suka makan makanan yang memang base-nya, karena memang makanan juga kadang-kadang ada ininya sendiri ya kok ya, kayak pasti kan ada kalau kita mau makan kaki lima ya di mana ya, kalau mau makan di resto mewah di mana. Dan kadang kan food blogger itu masing-masing, mungkin ada satu misalkan kok Iwan udah makan sampai ke Papua Nugini ya kan, nyicipin makanan, mungkin ada juga yang memang baru nyampe Kaliawi gitu. Iya gitu kan, kita nggak tahu. Berarti kan sebenarnya kecerdasan dari kita orang-orang yang memang mau cari informasi sendiri, bener toh ya kan gitu. Jadi jangan salahin food blogger ya sekarang, kan kemarin gue sempet salahin food blogger. Sekarang gue baru sadar, oh nggak bisa ternyata. Gue harus melihat ada ya seperti itu ya, ada boundaries ya, mungkin selera juga beda ya kan, mana kita tahu. Oke, thank you banyak kok. Ini dapat pelajaran juga kita. Pasti kok ya kan, jangan lupa juga ya, ini nanti YouTube-nya Mulimahana yang nanti bakal tayang, jadi bisa ngedengerin yang wise tadi itu ya, wise settingannya kok Iwan enggak. Ini ada pencitraan. Enggak, itu beneran. Oke, makasih banyak Ko, Cici, apa namanya, tim apa sih, tim kameramen gue, tim Hore, terus ada OPD aku juga operator ya kan, jadi gue nggak perlu capek-capek. Apalagi produser gue yang sebenarnya kadang produser saya tuh ngantuk kok, kalau pagi dia tidur, kalau siang ini dia baru bangun. Untung sekarang udah bangun. Iya, oke. So have yourself delightful with di Radio Lampung yang terbaik setiap hari. Ciao, Mulimahana.